Halo sahabat Samani, kembali lagi di channel Miralan Bali bersama saya Made Arif. Dan pada episode spesial kali ini kita akan membahas salah satu proyek dari Miralan Bali, yaitu Samani Villa Ungasan yang terletak di Ungasan, Kuta Selatan, Bali. Mari kita tur ke proyeknya. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Apa Pak kabar? Made Arif. Ya, sangat baik. Sudah Ya. siap untuk menemani teman-teman dari sahabat Samani untuk tur dari Samani Villa Ungasan? Ya, dengan senang hati Pak Made. Ya, saya di sini akan tunjukkan Samani Villa Ungasan saat ini bersama Pak Made. Oke Pak, di entrance ini kan kita udah bisa lihat ya, agak rindang juga. Terus mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang fasilitas yang ada di klaster ini Pak? Ya, untuk memberikan kenyamanan bagi penghuni Samani Villa Ungasan, jadi kita membuat sebuah konsep one way gate system. Jadi untuk security 24 jam loh Pak Made. Nah, jadi kita sediakan di sini security yang menjaga villa kompleks ini supaya tetap aman. Nah, jadi tidak seperti villa-villa lain yang dibikin oleh orang lain. Jadi satu villanya itu membaur dengan misalnya rumah-rumah penduduk. Nah, kalau di sini kita memang sengaja cluster di sini semua. Jadi ada security yang menjaga dan juga kita menggunakan beberapa CCTV loh di setiap sudut untuk memastikan ya biar lebih aman Pak ya. Lebih aman untuk memastikan pemantauan keamanan. Iya, dan juga kelihatan lebih eksklusif sih Pak dengan gerbang yang sebesar ini, istilahnya nggak sembarangan orang bisa masuk Pak ya. Betul ya. Jadi yang pertama itu menjadi prioritas kami adalah bagaimana menjaga keamanan dan membuat penghuni villa kita itu senyaman mungkin. Betul. Ya. Di samping itu jalannya juga kelihatan lebar Pak ya. Kira-kira ini berapa meter Pak? Kalau boleh tahu. Ini jalannya ini kalau di dalam ya, ini sebenarnya 8 meter bersih jalan. Jadi berarti di sini kurang lebih 10 meteran ya Pak ya? Ya, kalau ini kan jalan publik ini. Ya, jalan dan ke sana itu cuma 70 meter. Dari sini, dari Samani Villa Ungasan ke Jalan Raya Uluwatu itu kita bisa ngelihat mobil yang ada di sana tuh lalu lalang itu cuma 70 meter saja. Dekat sekali berarti Pak ya? Ya, dekat sekali. Dan ini sangat strategis lokasinya karena di sepanjang Jalan Uluwatu di sana kita dari sini hanya berjalan kaki. Sudah ada banyak restoran, banyak toko, banyak pub, bar. Minimarket juga dekat Pak ya, saya lihat di depan ada itu. Petrol station dan juga ada pasar tradisional ya. Jadi kita kalau tinggal di sini kalau mau beli makanan atau sesuatu ya kita cukup jalan kaki saja, tidak perlu loh nyewa. Iya, tidak perlu nyewa Gojek jauh-jauh Pak ya, jalan kaki sudah bisa ke restoran gitu. Ya, jadi akses ini adalah sangat strategis. Jadi Samani Villa Ungasan mempunyai lokasi yang sangat istimewa. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung lanjut ke dalam Pak. Boleh ya, dengan senang hati. Ayo kita langsung masuk ke dalam. Oke Pak, untuk lokasinya kan kita ada di Ungasan ya saat ini ya. Untuk akses ke objek-objek wisata atau public location itu gimana Pak? Ya, Samani Villa Ungasan, lokasinya ya di Desa Ungasan ya, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Lokasi ini dari sini kita bisa mengakses pantai-pantai terdekat yang indah-indah di daerah Pesatu seperti misalnya Pantai Dreamland, itu dekat sekali loh di sini. Mungkin kira-kira 5 menit dari sini ya, kalau naik motor atau naik mobil. Kemudian Pantai Padang-Padang, kemudian Pantai Melasti, dan pantai-pantai yang lain ya. Karena di sini kan kita dikelilingi oleh pantai. Jadi setiap pantai itu kita bisa kunjungi dengan jarak kurang lebih 10 menitan. 10 menit udah sampai Pak ya? Ya, di samping pantai juga kan ada beach club. Kemudian GWK juga dari sini sekitar 10 menitan mungkin kurang lah. Nah, kemudian yang terpenting adalah akses airport. Karena airport di sini sebenarnya bisa kita tempuh antara 20-25 menit dari sini. Kurang dari 30 menit ya Pak ya? Kurang ya. Nah, kalau kita mau investasi
villa khususnya di Bali itu, yang pertama kan kita harus akses ke airport, itu mudah ya. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, kita udah ada di unit apa dan di blok apa gitu. Baik, saat ini saya akan tunjukkan ya salah satu unit yang sudah ready, yaitu Samani Villa Ungasan K15. Jadi ini tanahnya luasnya itu 153 meter persegi. Oh, 153 aja Pak? Tapi ya, kelihatan luas banget Pak ya? Ya itulah karena konsep desain. Konsep desainnya. Ya, terdiri dari 3 bedroom lengkap dengan fasilitas kolam renang. Sebelum lanjut Pak, mungkin kita start dari depan deh, kita jelaskan sedikit boleh. Ya. Mungkin ini bisa dijelaskan sedikit Pak, untuk aksen yang di depan itu pakai apa aja? Nah, kalau kita dari depan ini kan kita bisa lihat ini ada taman dulu ini. Nah, ini jalannya ke sana itu 8 meter. Jadi antara villa satu villa lain itu jalan ini mempunyai lebar 8 meter. Nah, ini taman kurang lebih 1 meter ya. Temboknya ini tekstur dia. Oh iya. Ya, jadi tekstur. Nah, karena kita konsepnya di sini kan modern tropis. Jadi konsepnya modern tropis itu seperti high ceiling dia, sirkulasi udaranya lancar, pencahayaannya juga bisa mengurangi penerangan bantuan yang menggunakan dan listrik. Dan juga lebih sejuk lah ya Pak, istilahnya ya, karena ada tanaman-tanaman. Ya, nanti kita lihat ke belakang. Nah, kita lanjut ke bagian carport ini juga Pak, bisa dijelasin? Ini juga carportnya ini cukup untuk 1 mobil ya. Nah, di sini cukup untuk 1 mobil, jadi akses keluar masuknya ini sangat mudah sekali. Dan juga dia pakai semacam grass block itu Pak ya, biar ada tanaman-tanamannya untuk memberikan kesan sejuk. Jadi kita tanam rumput ini, jadi mobilnya bisa parkir, jadi rumputnya nggak apa-apa di lintas mobil itu, nggak apa-apa karena kita memang desain untuk itu. Oke, mari kita coba lanjut ke dalam Pak. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini adalah konsep Balinese ya. Jadi perpaduan antara modern, tropis dan kita Balinese modern istilahnya Pak ya. Ya, kita berikan juga karena kita di Bali loh Pak Made. Tetap dapat nuansa Balinya tapi minimalis dan modern. Ya, ini adalah hal yang paling penting. Ini adalah angkul-angkul di sini memberikan kesan Balinese. Oh iya, saya lihat juga angkol-angkolnya ini dari batu ya Pak? Batu apa nih kalau boleh tahu Pak? Ini batu putih Jogja ya. Berarti ini batu Jogja ini. Batu Jogja. Kemudian yang ini batu Karangasem ini. Oh, ini batu Karangasem. Ya, jadi begini, konsep bahan kita gunakan perpaduan antara kayu dan batu. Untuk memberikan kesan alami. Ya. Jadi tropikalnya tuh dapat Pak ya? Dapat ya. Karena perpaduan dengan kayu-kayu semuanya kita pakai kayu bingkrai loh Pak. Ini bingkrai ya Pak ya berarti ya? Bingkrai ya. Jadi bingkrai di daerah sini kan banyak rayapnya. Jadi kayu bingkrai itu mengantisipasi agar tidak anti rayap. Ya. Ayo kita masuk ke dalam yuk Pak Made yuk. Oke. Oke, setelah kita masuk ke dalam nih Pak, ini kan area taman depan ya Pak ya. Taman depan ini bagaimana Pak? Ya, kita sengaja membuat bagian depan ini menjadi taman untuk memberikan akses green. Ya, green. Jadi ini kan baru selesai nih. Nah, nanti kita akan tambahkan tumbuhan lagi, tumbuhan hijauan. Ya, bunga-bunga di sini supaya nampak lebih hijau, atau misalnya palem dan lain-lain, sehingga begitu masuk pemilik villa itu sudah melihat greennya. Tropikalnya dapat lah istilahnya, kayak kita bilang tadi ya. Di sini juga saya lihat ada aksen-aksen batu andesit ya Pak ya? Ya, betul. Dia jadi mengintegrasikan batu alam itu ke seluruh villanya lah istilahnya ya? Ya, betul. Itu saya katakan tadi bahwa kita menggunakan bahan-bahan perpaduan antara kayu dan batu. Nah, ini batu ini kan sebagai start kita menuju ke living room. Kalau hujan-hujan misalnya orang nyiram, ini kan tanah ini. Nah, jadi kita nggak nyentuh tanah. Tetap bisa bersih lah istilahnya. Ada stepnya ya. Begitu. Ayo saya tunjukkan di dalam Pak Made. Oke Pak.
Oke Pak, kita udah berada di mana nih Pak? Nah, ini kita saat ini berada di living room, Pak Mada ya. Jadi di K15 lantai 1 ada satu garden, living room, kitchen dan kolam renang. Kolam renang. Nah, ini living roomnya ini sudah ada furniture lengkap. Iya. Furniturnya juga pakai kayu solid ya Pak ya? Ya, Kalau ini untuk kayunya- bahannya ini pakai apa Pak? apanya? Bahan furniturnya? Ini kayu jati. Berarti memang kayu solid, bukan ini ya, bukan HPL gitu ya Pak ya? Oh, bukan, ini kayu asli ya, solid ya. Kayu asli. Jadi sedangkan pintu dan jendela semuanya menggunakan kayu bingkai. Oh, Nah, kayu itu tadi bingkai. untuk menghindari rayap, karena di daerah Kutai Selatan Ungasan ini kan banyak rayap. Di Indonesia sih Pak, khususnya ya, kan memang kita di iklim tropis soalnya pasti banyak Ya, rayap. betul, daerah tropis. Nah, supaya tidak nanti pernah kejadian loh Pak Made, ada sebuah villa lantai 2 menggunakan kayu biasa lah gitu. Nah, tahu-tahu beberapa tahun itu sudah jebol atapnya karena atapnya. ternyata rayap bisa naik Bisa ke atas. naik ke atas. Kita Iya, juga iya. nggak pernah ngerti bagaimana ceritanya rayap itu bisa naik ya. Nah, maka daripada itu untuk menghindari hal itu, menghindari hal tersebut, kita kita di Samani Villa Ungasan ini memastikan supaya bebas dari hal tersebut dengan menggunakan kayu bingkai. ya, istilahnya maintenance-nya juga lebih mudah ya Pak ya, tinggal Lebih di mudah. polis saja ya. Kayu bingkai tahan panas, tahan air, anti rayap. Nah, Iya, oke. Untuk lantainya sendiri Pak, kalau boleh tahu. ini granit ini. Tentu saja bahan-bahan yang kita gunakan di sini adalah menggunakan standar internasional. Seperti misalnya lantainya kita menggunakan granit. Nah, kemudian nanti saya tunjukkan di kamar mandi kita menggunakan water tap atau keran-keran standar foto. Oh iya. Ya. Sama saya lihat nih ada meja unik nih Ya. Pak. Ini kayu perpaduan kayu jati dan bambu ya Pak? Bambu ya. Heeh. Ini memang kita spesial memesan ini. Nah, jadi supaya lebih kelihatan artistik. Artistik Ya. tropikalnya ya. Ya, tropikalnya coba ya. Ayo Kita kita lanjut ke ke kitchen. Nah, ini kitchennya juga pakai kayu solid ya Pak? ya, solid. Ini pakai jati. ketebalan 10 cm. Ada 4 kursi di sini. Jadi ini ruang makan berdampingan dengan kitchen. Kita lihat kitchennya. Oke. Jadi ini ada pertibar ini. Heeh. Ya, jadi Kita bentuk- makan kita masak di sini. Masak, kemudian sajikan makanannya sini. Nah, jadi akses masaknya itu mudah. Iya, Ya. jadi sudah mengikuti segitiga dapur lah istilahnya. Ya, kalau jadi misalkan ini di Purwokerto. standar sudah kita desain supaya cocok untuk ukuran villa. Nah, jadi ini di sini ada kitchen set, tempat menyimpan barang-barang, gelas, piring dan lain sebagainya. Nah, di sini ada wash basinnya atau sink. Ini top table-nya kayaknya pakai marmer ya Pak ya? Ya, kalau ini marmer ini. Iya, kita pakai marmer. Ya. Ya. Nah, kalau ini baru HPL ini. Untuk Ya. perlengkapan perik-periknya baru kita pakai HPL. Ya, kita ke kolam renang sekarang. Oke Pak, untuk areal ini bisa dilihat lah ya, teman-teman juga udah tahu pasti ini namanya kolam renang teman-teman. Buat yang nggak tahu tuh mungkin mainnya kurang jauh. Oke Pak, mungkin dijelaskan sedikit tentang kolam Ya, renangnya. ini kolam renangnya panjangnya 8 meter, lebarnya 3 meter. Dia memakai sistem overflow. Oh, Jadi kalau airnya sudah penuh, dia overflow ke sini. heeh. Buang lagi ke penampungan, sirkulasi, Ya. muter, balik lagi lewat itu pancuran. Jadi udah dipikirkan demikian Ya. apa ya Pak ya? Nah, ini kolam renangnya spesial karena di atasnya ada bangunan. Jadi nggak panas ya Pak ya? Nggak panas, ini memang unik desainnya. Ketika ada sinar matahari nanti menyinari air, dia akan memantulkan Ada cahaya ke Pantulan cahaya ke atas. plafon. Jadi ada shadow. Oke. Untuk Ini- finishingnya sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini. Apanya? Finishing. Oh, untuk finishing kita untuk menggunakan finishing. batu. Kenapa batu? Karena untuk memberikan kesan Balinis alaminya itu. Masih satu konsep dengan yang di depan ya Pak ya? Konsepnya di ya depan. seperti itu. Jadi kalau misalnya orang biasanya membuat kolam renang itu menggunakan keramik ya. Keramik, ya. Keramik. Biasanya keramik. itu Ya, selatan tetapi kita di sini menggunakan batu alami. Terus untuk deckingnya juga Nah, kalau ini yang kita injak ini ya, kayu. Ini kembali lagi, ini kayu bingkrai ini. bengkirai juga. Jadi kayu ini memang
tahan air dia, walaupun Berarti diguyur air sama hujan, seperti ini sama, ya, Pak, ya? ya Heeh. sama. Nah ini kayu bingkrae, dia memang tahan air. Ya. Berarti misalkan ada yang agak kusam-kusam ini tinggal dipoles aja udah bagus lagi ya, Pak? Tinggal Ya? dipoles, biaya perawatannya sangat ringan. Lebih mudah lah. Ya lebih istilahnya. mudah. Nah karena ini kalau misalnya sudah dianggap kurang cerah, tinggal poles saja udah kembali. Iya gitu. Kita ke sebelah sini mungkin Pak. Ini ada Ya. yang tempat unik nih. Bisa kita lihat nih. Ini kayak tempat duduk apa namanya istilahnya sangken. Ada Ya, sangken ya, Pak ya? ini sih variasi untuk tempat duduk sambil menggelantungkan kakinya di bisa sini bisa floating ini, breakfast ala-ala teman-teman. ya sambil breakfast Iya. bisa di sini, ini mejanya nih. Iya. Jadi kita berendam sambil breakfast loh. Nah, misalnya kita baru bangun nih, ya kita ingin breakfastnya sambil berendam. Ini dah persis seperti sofa ini. Iya. Ya. Tapi memang di sini nih suasananya adem ya Pak ya. Jadi adem, sejuk, ya. sejuk Seperti lah. yang kita istilahnya. rasakan ya. Iya. Karena Karena ada tanaman juga yang dari luar. seperti Ya, itu. ada Dan juga tanamannya. perlindungan dari shade yang di sini yang Bapak katakan tadi ya. Ya, yang menyebabkan lebih adem itu sebenarnya ada air, kemudian ada atap. Ada atapnya, terus ada tanaman juga yang dari Ya. taman yang di Kita bisa seberang. merasakan suasana yang sejuk kan? Iya, asri gitu. Asli ya. Oke, Oke. kita lanjut Pak ke dalam. Ya. Kita ke dalam sekarang. Oke Pak, kita Ya, naik ke atas. mungkin sebelum naik ke atas kita jelasin areal tangga dulu ya Pak. Ya, Mungkin. baik. Nah, ini tangga dengan kelebaran kurang lebih 1,5 meter ya. Jadi sangat wide, sangat nyaman. Jadi ketinggiannya ini kira-kira 20 cm ya. Jadi enak kita naiknya. Nah, untuk bahannya ini yang di sini ini kayu jati Pak Made. Kayu jati, sepertinya kayu jati Pak. Ya, kayu jati. Tapi kadang-kadang kita juga menggunakan bingkrai. Oh, Nah, untuk ini pegangannya ini kayu bingkrai dipadukan dengan stainless steel. stainless steel dan juga Stainless steel ya, dengan menggunakan kaca tempered. tempered. Oke. Nah, jadi aman. Ayo kita naik Pak Made. Oke, mari. Oke Pak, kita sudah berada di lantai 2. Nah, di depan kita ini ada area apa nih Pak? Ini kita sebut dengan living space. Nah, terdiri dari 2 kursi dan 1 meja. Jadi begitu kita bangun, mungkin ada yang mau duduk-duduk bermanja-manjaan bisa di sini. Ini kan salah satu contoh ini kita gunakan kursi. Dan ada juga yang lain menggunakan sofa. Oh, iya. Sofa dengan 1 table juga bisa di sini. Kemudian di sini juga dipasangi ada rak. Nah, jadi ini living space di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 bedroom. Yang pertama ini master bedroom, second bedroom, the third bedroom. Di mana masing-masing bedroom itu mempunyai kamar mandi masing-masing. Jadi private bathroom di masing-masing Untuk tempat itu. kursinya sendiri saya lihat seperti di bawah ya, seperti table yang di bawah. Jadi kombinasi antara jati sama bambu ya Pak? Bambu ya? ya, itu konsep yang kita memang khusus pesan. Memang itu khusus untuk pesan. memberikan. Berarti emang unik. Ya, Kalau mau nyari unik, di tempat ya. lain belum tentu ada kecuali Belum pesan. tentu ada kecuali pesan, karena ini kita pesan dari pabriknya lah, produsernya. Ya, kita ke Kita lanjut ke master bedroom teman-teman. Oke Pak, kita sudah berada di master bedroom ya ini ya. Ya, ini master bedroom. Ini di belakang kita ini apa nih Pak? Ini lemari baju, Wardrobe ya. ya wardrobe. Jadi bahan kayu jati sama bambu. Kombinasi Jadi, bambu. Kombinasi kita padukan. Jadi memang satu style ya dari bawah sampai Ya. atas furniture-nya Ya, seperti itu, menggunakan jati dan bambu lah, ada aksen ya bambunya. betul ya. Untuk Nah, untuk luas ruangannya ya, sendiri Pak? Untuk luas keseluruhan ya kotor ya. Ini kira-kira 6x6, termasuk kamar mandi. Oh, Nah, di luar balkoni. Nah, ini karena master bedroom ini mempunyai balkoni di luar juga sendiri. ada balkoninya sendiri Jadi gitu. kita pagi-pagi matahari terbit dari sana, enak nih duduk di sini nih. Ya, Iya, kita jadi bisa cerah taruh, lah ya, seperti bisa itu. taruh 2 kursi, 1 table sambil ngopi-ngopi bisa. Nah, kemudian di belakang, di depan kita itu ada bathtub dan kamar mandi. Nah, ini master bedroom ini memang lebih luas daripada kamar tidur lain. yang kedua. kedua dan ketiga. Begitu. Betul. Di sini juga ada space untuk kerja ya Pak ya. Kalau Ya, misalkan di mau sini. bekerja dari Ya, kalau rumah itu bisa di bisa sebelah sini. bekerja, bisa juga digunakan untuk meja rias. Ya, Oke. ya begitu.
Ya, ini kamar mandinya terdiri dari ada 2 sink ya, atau wastafel, kemudian cerminnya cukup lebar. Nah, kemudian ada toilet juga. Toiletnya dan water tubnya ini standar Toto. Ada kaca pembatas, kaca temper, kemudian shower, air panas, air dingin tentunya. Nah, kemudian di depan sana ada bathtub nih, nah ini bathtub memang menggunakan merek Toto juga, begitu juga water tap-nya, semua mereknya Toto. Jadi kamar mandinya cukup luas nih. Kalau kita ukur nih luas kamar mandinya kira-kira 6 kali 2 meter, cukup luas. Oke Pak, kita sudah ada di kamar nomor berapa nih Pak? Ini kamar kedua ini. Kamar kedua. Nah, kamar kedua ini adalah twin, jadi bisa digunakan untuk kamar anak-anak. Di kamar anak-anak ini juga ada private bedroom. Private bedroom. Ya tentu saja setiap kamar juga mempunyai AC dan windownya itu kalau dibuka itu kan iya, langsung ke taman ya Pak. Sirkulasi airnya itu, sirkulasi udaranya itu cukup bagus sehingga kita tidak tergantung menggunakan AC. Nah, hal yang paling penting adalah pencahayaan seperti tadi yang saya katakan. Ini tanpa kita menghidupkan lampu. Iya, dapat cahaya alami ya Pak di sana ya. Jadi ruangannya terang itu. Nah, itu sesuai dengan konsep eco green tadi. Jadi tanpa menggunakan AC, kalau dibuka windownya itu kita udah sejuk sebenarnya. Nah, tanpa menghidupkan lampu, pencahayaan buatan dari listrik, ini sudah terang. Kita bisa membaca buku tanpa menghidupkan lampu. Jadi lebih hemat listrik lah istilahnya Pak ya. Lebih hemat, ya. Oke, kita lanjut ke kamar ketiga Pak. Kamar ketiga, oke, baik. Oke Pak, bisa dijelaskan dikit mungkin di kamar ketiga ini? Nah, ini kamar ketiga. Nah, ukuran bednya ini 160. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa digunakan untuk kamar tamu atau tamu. Atau misalnya bapak ibu sama 2 anak, nah itu kamar orang tua di sana, 2 anak bisa di sana. Kalau punya anak 3, anak ketiga bisa di sini. Tetapi kalau misalnya ada kakeknya ikut misalnya bisa di sini. Nah, jadi ini sebenarnya ruang spare lah. Untuk kamar tamu lah istilahnya. Ya, kamar tamu bisa. Ya, begitu. Sama juga. Untuk detailnya hampir sama semua ya Pak ya, untuk furniturnya, almarinya, wardrobe-nya sama berbahan kayu dan bambu, ada listrik, jadi window dibuka, sejuk, sirkulasi udara lancar, jadi cahaya terang matahari bisa masuk, ada AC dan juga private bathroom. Oh iya. Standar villa hotel di Bali lah istilahnya. Ya. Kalau misalkan teman-teman mau investasi di sini, mau disewain per kamar itu bisa ya Pak ya? Wah, itu salah satu konsep kita. Kenapa kita buat seperti itu? Private masing-masing. Jadi kalau misalnya ini kan 3 bedroom, kalau misalnya pemilik villa ingin menyewakan ini cuma 1 kamar aja untuk 2 hari atau 5 hari misalnya, yang 2 kamar itu bisa ditutup, yang buka di sini aja. Jadi dia nggak kebingungan cari kamar mandi kemana-mana, karena di dalam kamar sudah ada kamar mandi. Kalau misalnya ternyata 2 kamar yang disewakan, kamar 1 kamarnya bisa dikunci aja. Nah, masing-masing kamar kan sudah ada bathroom, jadi tidak saling berebutan, tidak kebingungan ya. Tidak sharing lah istilahnya, udah private. Ya, itulah konsep daripada private villa ya di Bali ya khususnya ya. Jadi kita bisa menyewakan sekalian 3 kamar. Dan kita juga bisa menyewakan satu kamarnya terpisah gitu bisa. Ya itu memberikan option bagi para wisatawan untuk menyewa. Kalau misalnya mereka bergrup, misalnya 6 orang dewasa bisa masuk sini, ya kan? 2 orang couple. Kalau ternyata mereka cuma 1 couple, perlu 1 kamar aja. 1 kamar aja. Oke. Oke Pak, setelah kita keliling menunjukkan villa dari K15 ini, mungkin kita bahas awal mula ini, pembangunan dari proyek ini tahun berapa, terus detail-detailnya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan? Ya,
Samani Villa Ungasan itu dibangun sekitar tahun 2022 dan tahun 2023 itu sudah mulai penyerahan secara bertahap. Dan Samani Villa Ungasan ini dibangun dengan konsep holiday home villa loh Pak Made. Nah, apa itu holiday home villa? Jadi kalau ada orang misalnya investor dari Jakarta, dari luar negeri atau luar kota yang membeli villa di sini, ketika mereka datang ke Bali untuk liburan bersama keluarga, bersama teman, mereka itu bisa nginep di sini di villanya. Jadi mereka nggak usah bingung-bingung lagi mencari booking hotel, booking apartemen, homestay dan lain-lain, itu kan ribet. Kalau di musim ramai di Bali itu bisa kesulitan kita booking karena akomodasi. occupancy-nya full semua ya. Iya, karena penuh semuanya. Nah, ketika mereka kembali ke daerahnya masing-masing, sehingga villanya yang di Bali ini kan kosong. Nah, itu bisa disewakan sehingga bisa menghasilkan cash flow melalui hasil penyewaan villa. Karena di Ungasan ini umumnya di Bali kan tamu itu wisatawan banyak yang datang, baik dari dalam dan dari luar negeri. Nah, khusus yang di Ungasan ini banyak sekali akomodasi yang diperlukan saat ini. Nah, kita selama ini kewalahan loh Pak Made. Jadi pendatang atau wisatawan yang datang ke daerah Ungasan ini melebihi daripada persediaan akomodasi yang ada. Nah, contohnya ketika kita baru bangun villa di sini ini, baru mulai membangun kita villa di sini itu sudah banyak tamu-tamu yang datang. Kapan ini selesai? Saya mau nyewa, begitu loh Pak Made. Nah, jadi di Ungasan ini laris manis untuk menyewakan villa. Oke, bicara soal investasi Pak, kalau untuk di sini sendiri untuk rate-nya berapa Pak? Untuk nah, kalau yang untuk rate sewanya selama ini sesuai dengan yang kita lihat saat sesuai ini, pasaran itulah. ya antara 2 sampai 3 juta. Malah ada yang sampai 4 juta loh. Tergantung itu juga fasilitas yang disediakan. Karena berbeda fasilitas tentu saja harganya berbeda. Untuk yang sekarang sudah ready misalkan 2 sampai 3 bedroom ya, Iya, Bapak katakan iya. tadi ya. Yang itu berapa Pak untuk rate? Itu 2 sampai 3 juta per hari. Per hari ya Pak? Per hari ya. Kalau per tahun beda lagi. Nah, kalau selama ini yang 2 bedroom tuh yang di fase pertama ya di belakang. Itu 2 bedroom itu per tahun laku 350 juta. Wow, sudah bisa dapat rumah subsidi ya Pak ya? Iya, Istilahnya sudah bisa untungnya beli rumah lagi. Bisa beli rumah Jadi lagi kita gitu. setiap tahun bisa beli rumah subsidi nih ceritanya nih, ya. Ya, tapi rumah subsidi tidak akan menghasilkan sebesar ini Iya, istilahnya. betul. Nah, itulah kenapa pentingnya kita memilih untuk berinvestasi, yaitu menentukan lokasi yang tepat. Oke, tadi kan kita bahas soal cash flow ya Pak ya. Ya. Istilahnya penyewaannya harganya sekian. Kalau untuk capital gain-nya sendiri Pak, kan biasanya namanya investasi kan pasti ada kenaikan ya. Ya. Apalagi capital gain di proyek ini berapa Pak kurang lebih? Nah, sesuai dengan fakta ya, salah satu unit kita yang kita jual dengan harga 2,7 setelah ready, si pemilik ini menjual kembali dengan harga 3,9. Itu berarti berapa itu? Coba. 2,7 ke 3,9 kurang lebih 1,2 M ya Pak? 1,2 M. Dalam itu. kurun waktu berapa lama itu Pak? Kurang lebih itu 1 tahun itu. 1 tahun sekian bulan ya? Iya, 1 tahun sekian bulan lah, lebih dikit. Wow, Nah, itu kan merupakan satu keuntungan yang luar biasa. Betul sih. Katakanlah tadi Bapak bilang capital gain-nya selama 2 tahun itu 1,2 M ya? Ya. Kurang lebih. Berarti rata-rata per tahun itu berapa Pak? Itu kalau rata-rata per tahun ya, itu kurang lebih 500 juta lah. Nah, itu 500 jutaan. sesuai dengan fakta yang tahun sebelumnya. Ya, tapi kembali lagi menyesuaikan dengan pasar juga Pak ya? Ya, tentu saja ya. Mungkin marketnya memang sedang tinggi. Ya, tapi kapan sih tinggi, market Bali, kapan sih Nah, down-nya itu, gitu lah ya, istilahnya. ya. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa 100% seperti itu. Cuman istilahnya itu berdasarkan yang di lapangan kemarin ya Pak ya? Ya, itu sesuai dengan fakta tahun di sebelumnya. lapangan. Oke Pak, sebagai penutup nih Pak, kita bahas soal kawasan atau wilayah lah. Seperti tadi kan kita sempat singgung bahwa proyek ini ada di
Ungasan, Kuta Selatan ya Pak ya. Mungkin kita bahas Ungasannya, terus Pecatu yang berdekatan dengan Ungasan, serta Kuta Selatan secara umumnya. Kenapa sih Pak Kuta Selatan ini sangat diminati oleh investor lah istilahnya ya, untuk berinvestasi properti high-end seperti villa ini? Yang pertama, baik Ungasan dan Pecatu berada di dataran tinggi sehingga bebas banjir. Kalau di Bali seperti kemarin, seperti sebelumnya di Denpasar, banjir. Iya. Kita di sini aman-aman aja Pak. Kita aman-aman saja. Kalau di sini sampai kebanjiran, Bali habis. Terendam semua berarti. Iya, karena ketinggian Bukit Ungasan ini sekitar 170 meter dari permukaan laut. Jadi tidak mungkin bisa banjir kan? Iya. Walaupun Adapun misalkan genangan-genangan paling sekian jam udah hilang udah gitu. hilang, ya. Nah, Karena di bawah juga seperti yang kita ketahui batu kapur ya Pak ya. Ya. Di mana dia menyerap air juga. Ya. Jadi meresap ke bawah seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, baik Ungisan dan Pecatu itu memiliki banyak pantai-pantai yang indah. Seperti Pantai Dreamland, Padang-Padang, Melasti, dan lain-lain. Jadi pembangunan dari sektor penunjang juga sangat masif sekali seperti beach club, hotel, dan lain sebagainya. Jadi selama ini pembangunan hotel dan villa itu sangat dibutuhkan di Kuta Ungasan. Itulah kenapa kita sekarang kalau mau investasi di Ungasan dan Pecatu itu adalah sebuah masa depan yang cerah begitu ya. Kalau kita ingin menghasilkan passive income lewat keuntungan ganda ya, baik cash flow dan capital gain, itu Ungasan dan Pecatu saat ini yang lagi berkembang. Untuk okupansi rata-rata di daerah Ungasan dan Pecatu itu ya saat ini masih cukup tinggi, antara 80-90% loh. Perkembangan daripada sektor pariwisata Ungasan dan Pecatu itu dari tahun ke tahun itu naik terus dia. Iya. Dan juga mungkin dari faktor klasternya juga berpengaruh ya Pak ya, karena kan istilahnya jarang ada villa yang dalam klaster seperti itu. Nah itulah salah satu alasan kenapa Miraland membangun villa klaster. Kalau dulu pengalaman kita membangun villa satu unit di sini, satu unit di sana, membaur dengan rumah-rumah penduduk, membaur dengan kadang-kadang tahu-tahu ketika villa kita jadi ada kandang di sebelah. Nah, itu kenyamanannya juga berkurang jadinya Pak ya. Ketika kita tinggalkan villa kita ke Jakarta misalnya, bagian dari Jakarta, kemudian balik lagi ke Bali, itu villanya sudah dikuasai oleh binatang-binatang gitu. Seperti sapi, anjing, dan lain-lain. Iya. Nah, dari pengalaman itulah kenapa Miraland itu membangun villa cluster. One way gate system, 24 jam security. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan juga dari residen. Oke, yang terakhir nih Pak, terakhir banget. Tadi kan kita bilang terakhir terus ya. Yang terakhir banget nih, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih. Ya. Ini kan kita udah mau akhir tahun Pak. Apakah ada promo-promo yang bisa teman-teman nikmati untuk di akhir tahun ini? Jadi akhir 2025 ini kita lagi ada promo besar sebesar 500 juta loh. Itu potongan harga loh. Akhir tahun 2025. Jadi kalau sahabat Samani yang ingin investasi di Bali, hubungi marketing kami. Dapatkan villa dengan potongan harga 500 juta. Oke Pak, untuk promo lain mungkin Pak. Biasanya kan teman-teman pasti para investor ini atau sahabat-sahabat Samani semua pasti nanya, ini furniture-nya include apa enggak nih Pak? Nah, kalau beli villa di tempat lain itu hati-hati, harganya lebih murah. Tetapi ketika kita beli villanya itu furniture-nya nggak ada, kemudian tahu-tahu elektroniknya nggak ada. Tetapi di Miraland saat ini kita berikan itu full furniture. Secara cuma-cuma ya Pak ya, khusus akhir tahun ini. Ya, furniture sudah termasuk, elektronik sudah termasuk, potongan harga lagi 500 juta loh.
Oh iya iya. Jadi iya. sahabat Samani jangan lewatkan kesempatan Jangan ini. sampai ketinggalan untuk promo akhir tahun 2025 ini. Hubungi marketing kami di link deskripsi atau kunjungi website kami di www.miraland.id dan samanivillapecatu.com untuk proyek Samani Villa Pecatu. Oke Pak, mungkin sekian untuk video kali ini. Saya sangat-sangat berterima kasih sudah dijamu di proyek Miraland yang sangat-sangat wah sekali ini. Ya, baik. Terima kasih juga Pak Made. Mungkin buat teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Miraland Bali. Serta kalau misalkan kalian suka dengan format video seperti ini, tolong komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.